Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1104 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead setelah Kuma datang ke sana. Gorosei Saturn terkejut karena melihat kemunculan dari sang mantan Shichibukai itu. Sang Gorosei juga bingung mengapa Kuma masih bisa bergerak saat ini. Diketahui bahwa beberapa hari setelah para komandan revolusi membawa Kuma dari Mary Joyce, ternyata Saturn telah menekan tombol penghancuran diri Kuma. Seperti yang kita tahu dari kisah kilas balik, Saturn memerintahkan Vegapunk agar menciptakan tombol penghancuran diri untuk Kuma. Hal tersebut dirasa perlu untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan pada masa depan. Hal yang tidak diharapkan itu pun telah terjadi saat Kuma dibawa pergi oleh pasukan revolusi, sehingga Saturn telah menekan tombol penghancuran diri Kuma. Namun, tombol tersebut rupanya tidak berfungsi, karena seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, Kuma masih bertahan dan muncul di Pulau Egghead. Maka dari itu, Saturn tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Vegapunk yang melihat Kuma juga tampak terkejut dan kebingungan. Sang ilmuwan jenius itu tidak mengerti bagaimana Kuma masih bisa bergerak dan bagaimana Kuma mengetahui bahwa Bonnie berada di Pulau Egghead. Menurut Vegapunk, untuk sekarang tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa dia berikan terkait hal ini. Jadi, dari sini terungkap bahwa pergerakan misterius Kuma bukan karena program tertentu yang dibuat oleh Vegapunk. Alasan mengapa Kuma bisa bergerak sendiri dan datang ke Pulau Egghead masih misterius. Orang-orang seperti Sanji, Franky, dan Atlas pun kaget ketika melihat Kuma berada di sana. Skenario seperti ini tentu hal yang tidak dibayangkan oleh kubu Vegapunk saat mereka menyusun rencana pelarian beberapa waktu yang lalu. Kemudian, seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Kuma sedang melayangkan pukulan ke arah Saturn. Saat pukulan tersebut dilancarkan, Kuma mengingat beberapa bagian dari kisah kehidupannya. Hal ini sangat menarik karena sebelumnya kita tahu Kuma telah kehilangan pikiran dan kesadarannya usai tubuhnya dimodifikasi oleh Vegapunk menjadi pasifista seutuhnya. Melihat dia sekarang bisa mengingat kejadian-kejadian tertentu, maka itu menandakan bahwa Kuma masih memiliki kesadaran. Setelah mengingat bagian-bagian tertentu dari kisah kehidupannya, pukulan yang dilayangkan oleh Kuma akhirnya sukses mengenai Saturn dengan telak. Pukulan tersebut benar-benar kuat karena pada dasarnya Kuma sebagai ras bucanir memang memiliki tubuh yang sangat tangguh. Selain itu, pukulan tersebut pun dilapisi oleh Busho Shokuhaki yang menambah kekuatan dan memastikan bahwa kepalan tangan dari Kuma memang sangat keras. Tak lupa juga bahwa pukulan tersebut dilancarkan dengan penuh amarah, maka tak heran bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Gorosei Saturn yang telah berlaku sangat kejam dalam kehidupan Kuma pantas menerima pukulan itu. Wajah Saturn remuk akibat terkena telak pukulan Kuma, tapi dia masih sadar dan terlihat sangat marah kepada Kuma. Tentu wajar bagi sang Gorosei itu untuk murka, karena apa yang sedang terjadi sangat memalukan bagi orang dengan posisi setinggi dirinya. Saturn juga tak sekedar mengalami remuk di bagian wajah, tapi dia terlempar cukup jauh karena serangan itu. Saturn yang dibuat terbang oleh Kuma itu pun bertabrakan dengan beberapa bangunan, sehingga dia terjatuh dan tubuhnya tertimpa reruntuhan. Para marinir yang ada di sana terkejut karena melihat seorang Gorosei dipukul oleh seorang budak seperti Kuma. Peristiwa macam ini tentu tidak pernah terpikirkan oleh para marinir itu. Setelah Saturn terlempar, Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas menyadari bahwa tubuh mereka sudah bisa bergerak kembali. Sebelumnya, mereka terkena kemampuan misterius Saturn yang menghentikan pergerakan mereka. Sanji pun bertanya kepada Bonnie apakah dia baik-baik saja. Sepertinya Sanji cukup merasa bersalah karena sebelumnya dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong gadis itu. Vegapunk pun meminta agar Bonnie segera dibawa ke Labope supaya dari sana mereka dapat memikirkan kembali rencana untuk melarikan diri dari pulau masa depan itu. Vegapunk juga mengungkapkan bahwa tombol penghancuran diri Kuma tidak benar-benar menghancurkan tubuh Kuma sebab dia tahu tubuh itu bisa dijadikan senjata. Namun sebenarnya Vegapunk juga mengikuti perintah Saturn ketika memodifikasi
modifikasi tubuh Kuma, di mana Vegapunk menciptakan mekanisme yang akan mematikan semua fungsi tubuh Kuma apabila tombol penghancuran diri itu ditekan. Jadi, secara rasional, harusnya tubuh Kuma sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, dengan melihat aksi Kuma saat ini, maka keadaan menjadi semakin membingungkan. Vegapunk pun menduga bahwa ada suatu kemampuan khusus dari ras Buccaneer, yang mana kemampuan khusus itu bukan kekuatan manusia super. Selama ini, ras Buccaneer dikenal dengan ketangguhan fisik mereka bagikan manusia super. Namun, menurut Vegapunk, bukan itu kemampuan khusus sebenarnya yang mereka miliki. Vegapunk berasumsi bahwa pada masa lalu, ras Buccaneer memiliki sesuatu. Hanya saja dalam chapter kali ini, belum diketahui apa yang dimaksud oleh Vegapunk itu. Yang jelas, dia berasumsi bahwa adanya kemampuan rahasia yang tidak diketahui publik tentang ras tersebut. Setelah itu, diperlihatkan Bonnie berterima kasih kepada Kuma karena Bonnie telah melihat isi memori Kuma yang ada di laboratorium beberapa waktu lalu. Kuma pun memeluk tubuh Bonnie dan dia berhenti bergerak. Sementara itu, para marinir sedang mencari-cari Luffy. Secara misterius, Luffy telah menghilang dari sana, sehingga membuat orang-orang menjadi sangat bingung. Padahal sebelumnya, Luffy diperlihatkan sedang makan, namun sekarang dia tiba-tiba menghilang. Apakah mungkin Luffy sudah pulih dan langsung menggunakan suatu kemampuan tertentu yang bisa membuat dirinya menghilang? Kemudian, Gorosei Saturn kembali diperlihatkan. Dia muncul dari reruntuhan dengan kondisi cedera parah. Dia kehilangan lengan kanan dan tanduk kirinya akibat tertimpa reruntuhan. Namun, ternyata cedera yang tampak parah itu terbukti bukan masalah bagi Saturn. Saturn menggunakan kemampuan regenerasi untuk pulih dalam waktu yang cepat. Saat menggunakan kekuatan tersebut, tampak muncul api hitam yang menumbuhkan kembali lengan kanan dan tanduk kirinya yang hilang. Dengan begitu, kini keadaan dari sang Gorosei tersebut terlihat kembali baik-baik saja. Kekuatan regenerasi dari api hitam itu sangat luar biasa karena mampu memulihkan cedera parah dengan sangat instan. Bahkan anggota tubuh yang hilang pun muncul kembali dengan cepat. Ada kemungkinan kekuatan api hitam Saturn melampaui kekuatan api biru Marco dalam hal regenerasi. Hal tersebut membuat Saturn menjadi musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan karena dia bisa memulihkan diri dengan sangat cepat, baik luka ringan maupun cedera parah. Level seorang Gorosei memang berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Saturn pun datang dan bertanya kepada Vegapunk mengenai Kuma. Vegapunk hanya menjawab bahwa Saturn bisa menganggap pergerakan Kuma terjadi karena cinta. Saturn pun melancarkan serangan ke arah Kuma, tapi Sanji segera beraksi. Dia menangkis serangan Saturn dan berkata bahwa Saturn tidak akan bisa menyakiti Bonnie lagi. Kemudian Vegapunk menyuruh Atlas untuk membawa tubuh Kuma ke Labopes. Sementara itu, Franky menggunakan Radical Beam ke arah Saturn. Laser Franky menembus tubuh Saturn, tapi lagi-lagi sang Gorosei itu beregenerasi sehingga pulih dengan sangat mudah. Kizaru pun bergerak dan menendang Franky. Melihat itu, membuat Vegapunk memarahi Kizaru dan berkata bahwa hati Kizaru sebenarnya tak tahan untuk melakukan hal ini lebih lama. Setelah Vegapunk berkata seperti itu, Kizaru memperlihatkan ekspresi sedih seperti ingin menangis. Pada bagian akhir chapter, Saturn memerintahkan Angkatan Laut untuk memulai Buster Call di Pulau Egghead. Terlihat kapal-kapal Angkatan Laut bersiap untuk melancarkan serangan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1104. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.